kami bahas adalah film dari kacamata industri kreatif. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tahir Razan, yang bertugas sebagai moderator. Selanjutnya, saya akan memaparkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan dari Pak Ali, yang keempat adalah pengenalan narasumber, yang kelima penjelasan materi, yang keenam adalah sesi tanya jawab, yang ketujuh penutup. Langsung saja kita menuju sesi yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sesi yang berikutnya adalah sambutan dari Pak Ali Mahmudi. Untuk Pak Ali Mahmudi, kami persilahkan. Oke ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita akan mengadakan kegiatan webinar yang mengutema film dari kacamata industri yang pada hari ini kita laksanakan, yaitu tanggal 30 Juli 2022 yang bertepatan dengan 1 Muharram. Ya, jadi kegiatan pada hari ini adalah kegiatan yang sangat istimewa, di mana merupakan berbarengan dengan Tahun Baru Hijriah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi Setiadi sebagai Direktur Operasional PT Lasuardi Global Kreatif, di mana pada pagi hari ini sudah berkenan untuk mengisi kegiatan acara webinar film dari kacamata industri kreatif. Yang selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen maupun staf, serta yang dari luar, dan mahasiswa STIMIK Bina Patria. Mohon maaf untuk kegiatan pagi hari ini
Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas partisipasinya karena kegiatan pada pagi hari ini merupakan kegiatan webinar yang dilaksanakan untuk pas hari libur ya. Semoga nanti kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Di dalam kegiatan webinar saat ini, di mana mengusung tema film dari kacamata industri kreatif, diharapkan nanti untuk saat ini ya, yang namanya industri perfilman sangat berkembang pesat ya, di mana di dalam perkembangan ini sangat melibatkan ya, diantaranya tentang pembuatan film, ya, terus persaingan di dalam dunia perfilman, ataupun mungkin sangat berpengaruh di dalam kontribusi perkembangan di dalam perekonomian di Indonesia. Diharapkan nantinya di dalam webinar ini dapat memberikan wacana ya, tentang industri kreatif di mana memiliki potensi yang besar, sehingga di dalam pembuatan film ini nantinya dapat mendukung ya, baik untuk produksi perfilman ataupun memicu di dalam pertumbuhan sektor yang lain. Saya di sini berharap dengan acara webinar ini ya, rekan-rekan, Bapak Ibu semua ya, dapat bisa bergabung dan bisa untuk menyampaikan apa yang jadi gambaran kepada narasumber ya, apabila nanti di dalam penyampaiannya ya oleh Bapak Yudi Setiadi ya, kalau misalkan kurang paham bisa untuk disampaikan di dalam acara webinar ini. Mungkin itu dari saya ya. Saya di sini mewakili dari STIMIK Bina Patria ya, sekaligus untuk Sivitas Akademika. Semoga di dalam acara webinar pada hari ini bisa berjalan lancar ya sampai selesai, dan apabila nanti ada kekurangan ya, terjadi kendala sinyal atau apa ya, kami mohon maaf dari Sivitas Akademika. Semoga kedepannya dengan kegiatan ini bisa berjalan kontinu, berjalan lancar, dan bisa memberikan dampak positif bagi kita khususnya dan pada mahasiswa STIMIK Bina Patria pada umumnya. Saya akhiri, sekian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Razan, silakan bisa dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Mahmudi sudah memberikan sambutan yang sangat amat bermakna untuk webinar kali ini. Untuk sesi selanjutnya adalah pengenalan narasumber. Mas Yudi Setiadi ini adalah penulis yang memulai sebagai blogger, kemudian mendalami jurnalistik dan pengembangan komunitas jurnalis warga, memiliki pengalaman sebagai redaktur media online, antusias terhadap isu-isu sosial, dan saat ini menjadi Direktur Operasional di PT Lazuardi Global Kreatif. Beliau ini mempunyai banyak pengalaman ya, terhitung mulai dari 2011 hingga 2022 kali ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja untuk Mas Yudi Setiadi, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Razan, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat semangat kami sampaikan. Yang kami hormati Pak Ali Mahmudi selaku Ketua Akademik STMIK Bina Patria, kemudian yang kami hormati dosen dan staf STMIK Bina Patria, dan teman-teman baik dari lingkup kampus maupun juga teman-teman mahasiswa ataupun mungkin ada yang dari luar kampus.
Eh, Terima kasih untuk kesempatannya di pagi hari ini ya, seperti tadi disampaikan sama Pak Ali, ini hari libur, tapi teman-teman ini tetap antusias ya ternyata untuk mengikuti webinar ini. Ketika kemarin pada minggu lalu saya ditanya soal untuk mengisi acara hari ini, kemudian saya mengambil tema soal film dari kacamata industri kreatif karena menurut kami gitu, terkait dengan film ini, basis pengalaman saya kebetulan dari 2018 itu mengelola sebuah perusahaan perfilman yang kantornya itu di Yogyakarta. Dan kenapa saya mengambil tema inilah, saya hari ini kepengen bercerita soal pengalaman sebetulnya, karena secara basis keilmuan atau apapun itu di luar kapasitas saya seperti itu. Jadi mungkin beberapa hal yang akan saya sampaikan hari ini adalah basis pengalaman ketika saya terjun di industri kreatif, khususnya di bidang perfilman. Mungkin bisa kita mulai untuk presentasinya. Next. Ya, jadi kenapa kemudian saya menggunakan istilah kacamata ya? Jadi film itu bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah film sebagai sebuah karya seni, kemudian di sudut pandang yang lain atau kacamata yang lain itu adalah film sebagai sebuah produk industri kreatif. Nah, dua hal ini sebetulnya adalah dua hal yang saling berkaitan, tapi secara proses bisnis, kemudian secara proses kreatifnya ini menjadi sedikit berbeda. Saya mencoba kemudian mengangkat film ini dari kacamata industri kreatif adalah karena film itu adalah sebuah karya cipta seni ya. Film adalah sebuah bentuk ekspresi kebudayaan. Karena itu sebetulnya ada beragam menurut para ahli pengertian soal film, tapi film ini adalah karya seni. Walaupun kemudian misalkan pada beberapa jenis film ada film dokumenter. Film dokumenter misalkan dia yang proses produksinya itu tidak pernah lepas dari fakta historis ataupun kemudian fakta kejadian atau fakta peristiwa, dan seringkali banyak pihak yang mempersepsikan bahwa film dokumenter adalah sebuah produk jurnalistik, tapi sebenarnya tidak bisa. Film itu tidak bisa dilihat sebagai produk jurnalistik, meskipun itu adalah film dokumenter. Film adalah sebuah karya cipta seni yang merupakan bentuk dari ekspresi kebudayaan. Nah, di sisi lain, ketika film itu menjadi sebuah produk di industri kreatif, maka film itu harus dilihat dari proses produksi. Bagaimana proses produksi itu dia membutuhkan, bisa disebut kalau dalam pembuatan produk ya ada bahan bakunya, ada proses kreatif dalam proses produksinya. Kemudian film sebagai sebuah produk dia juga memiliki nilai jual atau nilai ekonomi kayak gitu, yang ini juga bisa menghidupkan rantai ekonomi yang lain. Next. Nah, saya sedikit masuk pada pengertian film. Ini adalah istilah yang sebenarnya mungkin banyak orang yang sudah tahu. Jadi pengertian film itu ada banyak sekali ya. Tapi secara mudah itu film sebenarnya bisa dipahami sebagai sebuah karya cipta seni yang merupakan media komunikasi berbentuk audiovisual dibuat berdasarkan asas sinematografi untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang. Sebagai bentuk media komunikasi audiovisual berbeda dengan bentuk-bentuk media lain, misalkan seperti tulisan, ataupun kemudian foto, atau infografis, atau apapun. Film ini memiliki kekuatan yang dia itu, kalau saya bilang, bisa bahkan menyentuh di alam bawah sadar manusia gitu. Kalau teman-teman sering menggunakan istilah seperti itu adalah bahwa ketika sebuah film itu diproduksi secara bagus, bagaimana pembuatan alur ceritanya, bagaimana unsur sinematografinya itu dibuat semenarik mungkin, bisa menyentuh sisi emosi kayak gitu, maka kemudian film yang bagus itu adalah film yang dia itu mampu menyampaikan pesan kepada penontonnya, dan ini mampu menyentuh pada alam bawah sadar penonton itu. Contoh, ketika kita misalkan menonton film itu adalah film
yang misalkan menampilkan soal sisi peristiwa yang menyedihkan atau mengerikan atau apa. Tanpa sadar penonton bisa saja kemudian dia ikut terbawa dalam proses alur cerita film itu, kemudian mereka meneteskan air mata atau menangis ya gitu. Dan di sisi lain misalkan ketika orang menonton film bisa ikut marah ya, emosinya menjadi naik dan lain-lain. Jadi dalam proses pembuatan film ataupun kemudian juga penayangan film ini ada beberapa hal yang kemudian perlu dilakukan adalah bagaimana sasaran atau target audiens dari penonton film ini adalah bagaimana film yang bagus itu bisa menyampaikan pesan secara utuh, secara mudah dipahami karena bentuknya adalah audiovisual, dan juga pada pada tatanan ataupun kemudian pada capaian yang lain, adalah film bisa menyentuh sampai pada alam bawah sadar manusia gitu. Next. Nah, film itu ada beberapa hal dalam unsurnya ya. Yang pertama adalah unsur naratif. Unsur naratif ini adalah aspek cerita atau tema yang ini kemudian akan menampilkan bagaimana sebuah cerita, bagaimana tokoh, kemudian permasalahan atau konflik, tujuan, dan juga biasanya adalah soal waktu, soal kapan film itu dibuat, kemudian menceritakan pada masa lalu, misalkan film sejarah, misalkan dia akan menceritakan waktu itu di masa lalu. Kemudian selain unsur naratif ada unsur sinematiknya. Jadi ini adalah soal hal-hal teknis, bagaimana soal mata kamera, ada setting, ada tata cahaya, kemudian ada kostum, ada artistik, editing, dan lain-lain. Jadi apa yang membedakan film dengan misalkan saya sering dapat pertanyaan dari teman-teman begini, kalau film dan video itu sebenarnya bedanya apa sih? Pada masa lalu film dan video itu bisa dibedakan ya gitu. Itu berdasarkan pada alat rekam dan alat putarnya. Jadi bagaimana film dulu ya, film itu adalah sesuatu yang dia dibuat menggunakan pita seluloid misalkan. Kemudian video menggunakan pita analog kayak gitu. Nah, ini kan perbedaan pada sisi teknologinya bagaimana film dan video. Tapi di masa sekarang ketika perkembangan teknologi sudah semaju seperti sekarang ini, bagaimana akses terhadap produk-produk film itu sudah sangat mudah. Film dan video itu sebenarnya tidak bisa dibedakan lagi berdasarkan alat yang digunakan untuk merekam ataupun alat yang digunakan untuk menayangkan. Nah, tapi apa yang membedakan film dengan video yang bisa dilakukan adalah dengan melihat unsur naratif dan unsur sinematiknya. Video misalkan ada teman misalkan dia bekerja sebagai tukang syuting manten ya, dia bagian dari untuk dokumentasikan sebuah event misalkan pernikahan kayak gitu. Apakah video syuting manten itu bisa disebut sebagai film? Maka kita harus memeriksanya dari dua unsur ini, unsur naratif dan unsur sinematiknya. Apakah video itu dibuat dengan memasukkan unsur naratif di mana di situ ada cerita, ada temanya, atau itu hanya sekedar bentuk dokumentasi dari proses pernikahan misalkan. Kalau di situ tidak memunculkan alur cerita, meskipun dibuat dengan unsur sinematik, bagaimana penataan latar, lighting, kemudian proses editingnya, scoring audio dan lain-lain, tapi kemudian tidak memasukkan unsur cerita ini, maka dia tidak bisa disebut sebagai film gitu loh. Itu hanya sebuah video dokumentasi. Maka kemudian bisnis-bisnis perfilman, misalkan dengan bisnis-bisnis jasa syuting manten kayak gitu, ini juga memiliki perbedaan yang secara teknis mungkin tidak berbeda dalam proses produksinya, tapi dari produk yang dikeluarkan ini menjadi berbeda. Karena di video dokumentasi dia tidak memasukkan unsur naratif. Sementara film justru unsur naratif yang paling penting, karena unsur naratif ini adalah dia yang membangun cerita dalam sebuah film. Next. Nah, film di Indonesia, khususnya terkait dengan industri film itu memiliki sejarah yang lumayan ya. Jadi ketika di tahun 1900-an itu baru ada pemutaran film pertama kali di Batavia, di mana waktu itu bioskop pertama kali itu ada di Batavia atau sekarang yang Jakarta itu di tahun 1900.
Kemudian 1900 sampai 1942 bioskop-bioskop mulai bermunculan di kota-kota besar, tercatat ada sekitar 300 bioskop. Lalu 1926 baru ada film yang mengangkat tema lokal atau cerita lokal dari Indonesia yang waktu itu adalah berjudul Lutung Kasarung, diproduksi oleh NV Java, tapi waktu itu produksi film itu masih digawangi atau kemudian orang-orang yang terlibat dalam proses produksinya itu adalah masih warga negara asing. Waktu itu adalah warga negara Eropa dan Cina, dan orang-orang Indonesia yang dilibatkan dalam proses produksi itu hanya mereka bagian-bagian dari proses kreatif kecilnya gitu. Misalkan hanya untuk entres ataupun kemudian apa namanya orang-orang yang dia ya tambahan peran-peran tambahan yang tidak penting gitu loh. Nah, pada 1950 barulah ini yang tahun 1950 itu disebut sebagai tonggak sejarah film di Indonesia, di mana Usmar Ismail itu memproduksi film Darah dan Doa. Dan dari tahun 1950 itu kemudian insan perfilman di Indonesia mulai berkembang sampai saat ini, di mana banyak yang mengambil posisi pada industri perfilman itu di segmentasi masing-masing. Ada yang memilih pada proses produksi, ada yang memilih pada proses distribusi, ada yang memilih pada proses ekshibisinya, dan macam-macam kayak gitu. Bahkan kemudian sekarang ini kalau ngomongin soal sumber daya manusia yang punya kapasitas dalam dunia perfilman itu sangat banyak. Bagaimana menggabungkan sebuah ataupun kemudian potensi yang ada di Indonesia saat ini masih menjadi PR besar sebetulnya. Karena sampai saat ini dunia perfilman kita itu belum bisa mengakomodir film-film yang dia memiliki kualitas bagus. Sebagai contoh, televisi kita hari ini itu masih sangat didominasi dengan film-film sinetron kayak gitu. Bagaimana rantai distribusi dan rantai ekshibisi yang mendominasi televisi selama ini ya masih dalam koridor itu gitu loh. Bagaimana produk film yang ditampilkan adalah sinetron. Sementara film-film yang berkualitas yang dia punya nilai edukasi, punya bentuk dari penyampaian ekspresi kebudayaan, memiliki nilai cipta karya seni yang bagus. Ini ruang-ruang seperti itu di Indonesia itu masih belum ada. Tapi ketika kemudian melihat bagaimana dinamika pasar film di Indonesia, kita tidak bisa kemudian sekedar menyalahkan orang-orang yang produksi film kayak gitu. Misalkan seperti production house itu, kenapa sih mereka kemudian lebih memilih pada produksi film sinetron misalkan? Itu adalah realistis. Mereka berpikir realistis bahwa pasar Indonesia, masyarakat Indonesia sampai saat ini yang masih mendominasi kesukaan mereka adalah menonton sinetron kayak gitu loh. Jadi kalau menginginkan bagaimana industri kreatif di bidang perfilman PH-PH itu memproduksi film yang bukan sinetron lagi atau kemudian film yang jauh lebih berkualitas dari hanya menjual cerita-cerita fiktif yang alay kayak gitu, ya penonton kita juga harus diedukasi bagaimana beralih untuk mulai menonton film-film yang jauh lebih berkualitas. Karena ketika penonton atau masyarakat Indonesia masih mendominasi, mereka mayoritas menonton kesukaan mereka terhadap film-film seperti sinetron seperti itu, maka mau nggak mau di rantai produksinya, production house ini, ya mereka akan mengincar pasar itu gitu loh. Secara realistis itu yang paling memungkinkan untuk sustainable bisnisnya mereka. Next. Nah, kalau dalam proses produksi film itu sendiri ada proses satu adalah praproduksi, kemudian ada produksi, pasca produksi. Jadi kalau di kami misalkan dalam proses pembuatan film itu biasanya dibagi menjadi 3 bagian ini ya. Praproduksi ini kalau kita tadi melihat soal bagaimana unsur film, praproduksi ini lebih banyak digunakan misalkan dalam proses produksi film dokumenter. Praproduksi ini biasanya paling banyak digunakan untuk riset. Bagaimana film dokumenter itu dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan, kemudian pengumpulan arsip atau data, wawancara dengan narasumber. Proses-proses ini, proses kreatif yang dilakukan dalam praproduksi, dalam pembuatan film dokumenter ini akan sangat ditekankan biasanya pada proses riset. Berbeda dengan proses produksi film fiksi, di praproduksinya, ini akan lebih banyak ditekankan pada bagaimana membangun ide kreatif dalam cerita, bagaimana membuat
cerita yang semenarik mungkin, atau kemudian juga mereproduksi ulang kayak gitu dari cerita-cerita yang sebelumnya sudah ada. Contoh dalam proses pembuatan film fiktif, bisa saja cerita yang akan dimunculkan dalam film itu diangkat dari sebuah novel atau sebuah buku. Ini jamak dilakukan di Indonesia. Atau kemudian yang baru-baru ini dari kisah pengalaman orang, bisa saja dari biografi, dari fakta sejarah atau apapun itu, yang kemudian dalam praproduksi dalam film fiksi ini biasanya adalah pada penekanan dia adalah pembuatan alur ceritanya. Kalau di dokumenter dia adalah lebih banyak pada riset, penelitian, pengumpulan arsip, dokumen, data dan lain-lain. Nah, kemudian ketika bahan dari praproduksi ini masuk pada proses produksi, maka produksi ini ya secara mudah bisa dibilang ini adalah syuting gitu loh. Proses produksi itu adalah proses syuting, pengambilan gambar, kemudian sebelum masuk pada pengambilan gambar biasanya kalau membutuhkan aktor kayak di kami biasanya ada proses untuk talent itu ataupun aktor atau aktris kita melakukan reading, casting, kemudian reading, lalu ada reka adegan dan lain-lain, kemudian baru sampai pada tahapan proses produksi. Produksi ini biasanya melibatkan banyak orang kru. Kalau di kami misalkan untuk produksi sebuah film kayak gitu untuk dalam proses produksi itu sekali produksi minimal membutuhkan 15 orang. Di mana di situ ada DOP, ada asisten kamera, ada director atau sutradaranya, lalu kemudian ada tim audionya, ada tim artistiknya, tim lighting sendiri, belum lagi nanti kemudian bagian peralatan, lalu komponen-komponen pendukung lain yang masing-masing ini punya kapasitas sendiri-sendiri. Tim artistik misalkan, ya mereka akan fokus pada bagaimana penataan tempat syutingnya, proses pengambilan gambar membutuhkan komponen-komponen apa yang harus dimasukkan dalam proses pengambilan gambarnya. Lalu di sisi DOP-nya, Director of Photography-nya, dia akan bagaimana sisi sudut pandang kameranya ya, kayak gitu. Bisa disebut sudut pengambilan gambarnya. Dia akan menempatkan di mana, dia butuh pencahayaan yang seperti apa, butuh lighting. Bahkan pada beberapa pengalaman misalkan tim lighting misalkan dia memiliki peran yang sangat penting. Misalkan kami punya batas waktu untuk waktu itu punya produksi untuk sebuah film pendek sebetulnya, tapi kemudian dikejar harus waktu produksi itu sangat pendek, kita hanya diberi waktu 3 hari, maka mau nggak mau time ataupun juga waktu produksinya itu kan kemudian menjadi sangat cepat ya. Maka kemudian tim lighting ini punya peran penting bagaimana kami syuting di malam hari, tapi membutuhkan pencahayaan yang menampilkan hasil gambar itu adalah seperti siang hari. Nah, mau nggak mau tim lighting ini bekerja sangat keras ya gitu. Jadi kru-kru yang terlibat dalam proses produksi itu mereka akan punya peranan yang masing-masing ini saling terkait. Bagaimana kualitas gambar itu sangat dipengaruhi oleh tim artistik yang dia menata tempat, menata area-area yang dibutuhkan, kadang memasukkan unsur-unsur artistik lainnya gitu. Lalu kemudian ada tim lighting yang dia sangat berpengaruh pada proses pencahayaan. Jadi tidak kemudian menjadi egois, misalkan saya adalah kameramen, maka saya yang kemudian memiliki peran sangat penting dalam proses produksi film dan menentukan hasil film. Tidak bisa. Kru film dalam proses produksi itu satu dan lainnya itu saling terkait dan sangat berpengaruh terhadap produksi. Lalu kemudian setelah selesai produksi, baru masuk ke pasca produksi. Pasca produksi ini ya adalah bagian dari editing. Proses editing ini kemudian soal penataan gambar, cutting ya, soal pemotongan, kemudian memasukkan audio scoring, musik, lalu proses-proses ada penambahan, biasanya ada infografis, ada motion graphic, ada apapun itu biasanya di pasca produksi. Nah, ini terkait dengan proses produksi film sekilas. Next. Nah, proses produksi itu kemudian yang tadi saya sebut itu adalah dia hanya ada pada satu bagian, dia hanya baru di rantai produksinya. Sementara ketika film ataupun produk film itu sudah masuk pada industri perfilman, maka ada rantai produksi lain di mana ada rantai distribusi dan rantai ekshibisi. Pada proses rantai produksi ini, proses kreatif yang dilakukan misalkan bagaimana tidak hanya
memposisikan ataupun kemudian membuat film itu sebagai sebuah produk idealis ya. Tapi dalam industri film, film itu juga harus bisa diproyeksikan untuk menyasar segmentasi pasar tertentu, di mana penyampaian pesannya itu harus sesuai target marketnya, kemudian waktu penyampaiannya juga kadang momentumnya harus tepat, dan itu akan berpengaruh pada rantai distribusi dan rantai eksibisinya. Jadi orang-orang seperti saya misalkan di perusahaan perfilman itu biasanya fokus hanya di rantai produksi. Lalu kemudian di rantai distribusi dan rantai eksibisi ini sudah perusahaan lain. Rantai distribusi ini misalkan banyak dimainkan oleh para importir-importir film. Bagaimana kita bisa melihat film-film Marvel di bioskop itu adalah dari perusahaan-perusahaan yang mereka melakukan distribusi. Nah, rantai distribusi ini juga mereka akan sangat berpengaruh terhadap dinamika perkembangan perfilman di Indonesia, karena mereka yang biasanya tahu potensi pasar film seperti apa yang sedang punya nilai ekonomi bagus di Indonesia, punya sasaran pasar bagus di Indonesia. Nah, rantai distribusi inilah juga yang akan mempengaruhi pada rantai eksibisi. Rantai eksibisi ini ya bioskop-bioskop yang ada di Indonesia. Nah, penampilan-penampilan film di bioskop itu tidak pernah lepas dari rantai distribusi dan rantai produksinya. Maka kemudian bisnis-bisnis bioskop itu juga sangat bergantung pada proses distribusi film yang dilakukan. Orang-orang Indonesia, misalkan perusahaan-perusahaan Indonesia yang mereka mengimpor film dari luar negeri untuk ditayangkan di Indonesia. Next. Nah, film dari kacamata industri kreatifnya, tadi saya menyebutkan bagaimana proses produksi, kemudian juga ada proses di industri kreatifnya, ada rantai produksi, ada rantai distribusi, dan ada rantai eksibisinya. Film punya pengaruh multiplier efeknya dalam hal pariwisata, fashion, musik, teknologi informasi, budaya, kriya, kuliner. Ini dia memiliki dampak yang besar. Karena itu sebagai sebuah industri kreatif, film sebetulnya bisa menjadi jalan ataupun kemudian bisa menjadi salah satu strategi dalam pemasaran produk-produk pariwisata, fashion, musik, budaya. Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa film itu adalah media komunikasi berbentuk audiovisual yang sebetulnya paling mudah dipahami ya dibandingkan dengan media komunikasi lain. Film itu dia bisa menyampaikan pesan secara utuh, kemudian bisa menyentuh bahkan di sisi alam bawah sadar manusia, memainkan emosi, memainkan amarah, bisa mempengaruhi pola pikir gitu. Nah, contoh multiplier efek film itu seperti apa sih? Mungkin bagi teman-teman mahasiswa mungkin kalau di masa lalu pernah menonton film bagaimana Laskar Pelangi misalkan. Laskar Pelangi itu adalah film yang dibuat oleh Mira Lesmana ya waktu itu, yang mengangkat salah satu tempat waktu itu adalah di Bangka Belitung. Itu adalah salah satu tempat yang punya potensi wisata di sana, yang tidak banyak orang tahu saat itu, sampai kemudian film Laskar Pelangi itu ditayangkan dan rame gitu, banyak peminatnya terhadap film itu, yang ini kemudian memiliki dampak terhadap daerah Bangka Belitung sendiri, di mana orang itu berbondong-bondong kepengen mengunjungi tempat syuting itu gitu loh, di pantai yang ada batuan-batuan kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu efek yang sangat besar kayak gitu dalam proses kreatif pembuatan film ini, yang kemudian ternyata memiliki dampak terhadap pariwisata. Bahkan di ranah kebijakan pemerintah yang saat itu untuk penerbangan ke Bangka Belitung belum banyak, misalkan kemudian dibikinkan penerbangan reguler untuk ke Bangka Belitung karena animo masyarakat yang menonton film Laskar Pelangi kemudian ingin berkunjung ke lokasi syuting itu. Ini memiliki dampak ekonomi juga terhadap masyarakat lokal di Bangka Belitung ketika banyak orang berkunjung di sana, pariwisatanya kemudian menjadi dibangun secara baik, lalu ada efek ekonomi yang lain, bagaimana industri kreatif lokal juga tumbuh seperti kriya untuk kerajinan, lalu kemudian penginapan, kulinernya dan lain-lain. Ini memiliki mereka mendapatkan dampak juga yang cukup signifikan. Lalu contoh lain yang belum lama misalkan kalau teman-teman yang di Magelang ini mungkin tahu ya bagaimana proses pembuatan film Ada Apa Dengan Cinta 2 ya, ADC 2 itu kemudian dia
mengangkat salah satu tempat di Magelang di Gereja Ayam misalkan. Ketika film itu ditayangkan, banyak peminat masyarakat yang menonton film itu, kemudian sama kunjungan terhadap Gereja Ayam juga meningkat, orang-orang kemudian kepengen datang ke Jogja, datang ke Magelang hanya karena melihat dari film Ada Apa Dengan Cinta Dua itu, AADC itu. Jadi film tidak bisa kemudian dilihat dia itu hanya dari sisi produksi, bahwa ini adalah proses syuting, proses editing, kemudian menjadi sebuah karya yang bisa dilihat secara audiovisual, dari dengar dan juga mata gitu. Tapi proses-proses pembuatan film ini dia juga adalah proses yang paling penting, justru adalah bagaimana penyampaian sebuah pesan. Jadi sebagai sebuah media komunikasi itu adalah bagaimana sebuah pesan itu bisa tersampaikan melalui film. Nah, dampak-dampak pada hal seperti pariwisata, kemudian pada konteks-konteks yang lain seperti budaya, kuliner, perkembangan teknologi informasi ini adalah multiplier efek yang juga sebetulnya dari awal si pembuat film misalkan kenapa dia mengangkat budaya misalkan adalah karena dia ingin mengenalkan, menyampaikan pesan ke masyarakat luas bahwa misalkan di Indonesia itu punya budaya tertentu yang ingin diangkat dalam film itu gitu. Terkait dengan fashion misalkan, film-film Korea yang banyak diimpor oleh rantai distribusi dalam bisnis film yang tadi saya sebutkan itu juga berpengaruh terhadap bagaimana pola pikir anak-anak muda hari ini, tren fashion anak-anak muda hari ini. Film-film Korea yang banyak ditayangkan di TV atau kemudian di platform lainnya, ini mempengaruhi cara berpakaian anak-anak muda kita, anak-anak SMA sekarang misalkan bagaimana mereka tertarik pada penggunaan baju kayak gitu untuk beli pakaian, beli tas, beli apapun, sampai kemudian kuliner-kuliner juga mereka adalah sangat tertarik dengan apa yang mereka tonton pada lingkup pembuatan film itu menampilkan budaya-budaya Korea yang kemudian ternyata juga berpengaruh terhadap perubahan cara berperilaku, kemudian ketertarikan terhadap budaya itu juga berpengaruh. Karena itu sebagai sebuah ekspresi kebudayaan, sebagai sebuah karya cipta seni, film itu sebenarnya punya pengaruh dampak yang sangat besar terhadap perubahan sosial masyarakat dan juga perubahan budaya pada masyarakat di mana baik film itu diproduksi maupun film itu ditayangkan. Maka saya sering ketika dengan teman-teman pegiat film itu saya sering ngomong bahwa menghidupkan film lokal itu menjadi penting. Karena film lokal lah yang akan mengangkat konten-konten lokal, budaya lokal, pariwisata lokal, kemudian kuliner lokal, apapun yang berbau lokalitas itu menjadi penting untuk diangkat karena melalui film pesan-pesan soal kearifan lokal, pesan-pesan soal budaya dan ini bisa tersampaikan kepada khalayak umum dan itu akan memiliki dampak yang besar itu. Tapi di sisi lain ketika pegiat-pegiat film kemudian mencoba melakukan itu, pada rantai distribusi dan rantai ekshibisinya, itu di Indonesia itu belum bisa mengakomodir secara baik hal-hal seperti itu. Kenapa tadi di awal saya bilang bahwa production house hari ini di Indonesia masih didominasi dengan produksi film-film sinetron, ya itu adalah karena segmentasi pasar yang saat ini memungkinkan, masyarakat kita adalah masyarakat yang masih memiliki ketertarikan dominasi pasar filmnya adalah pada sinetron gitu. Jadi secara mudah mungkin yang dibuat adalah itu yang paling realistis gitu bahwa itu yang pasti akan laku dijual dan bisa menghidupkan di ranah produksinya. Tapi kemudian juga orang-orang seperti saya yang mengelola pada industri perfilman pun sampai saat ini pun untuk masuk pada proses distribusi dan juga proses eksibisinya kami belum mampu. Jadi saat ini sebagai sebuah perusahaan film kami masih berkutat hanya proses produksi di mana kami mencari investor, kadang juga ada dari lembaga donor, ada juga dari permintaan klien di mana yang kemudian mereka itu menggunakan kami bisa sebagai konsultan perfilmannya atau sebagai tim produksi film-film yang mereka inginkan untuk mereka buat dengan tujuan dan pesan tertentu. Dan proses produksi film di Indonesia ataupun proses industri kreatif perfilman di Indonesia itu mengalami peningkatan yang cukup pesat sampai hari ini,
yang sebetulnya ini seharusnya bisa mempengaruhi bagaimana pola konsumsi film masyarakat kita juga harusnya menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti itu sedikit yang bisa saya bagikan, daripada nanti sesi diskusinya nggak kebagian waktu, jadi mungkin saya sudahi dulu, nanti ada beberapa hal mungkin yang butuh ditanyakan bisa kita diskusi. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber Mas Yudi Setiadi telah memaparkan materi yang sangat amat bermanfaat untuk kita semua. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Silahkan untuk peserta webinar, dipersilahkan untuk menanyakan pertanyaan untuk Mas Yudi Setiadi terkait dengan webinar film dari kacamata industri kreatif. Oke. Ini ada pertanyaan dari Dari siapa ini? Vernisa Alin Alvindasari. Alvindasari. Oke. Ya. Ini saya buka satu sesi dulu, terus dijawab sama Mas Setiadi, lalu buka satu kali lagi, lalu dijawab lagi sama Mas Yudi Setiadi gitu ya Mas ya? Oke, boleh. Ya. Ini pertanyaan yang pertama ada dari Vernisa Alin Alvindasari. Selamat pagi, izin bertanya, apakah selalu ada riset khusus sebelum sebuah film diproduksi? Terima kasih. Ya, kalau dikatakan riset khusus itu tergantung dengan film apa yang akan kita buat. Tadi saya menjelaskan bahwa film itu sebenarnya ada film dokumenter, kemudian ada film fiksi, lalu jenis yang lainnya ada film entah animasi, entah kartun, itu sudah jadi apa namanya, jadi jenis film yang lain ya. Dalam proses produksi film dokumenter misalkan, film dokumenter itu dia bisa dalam bentuk beragam, misalkan dokumenter itu bisa dari kesejarahan, dokumenter itu bisa mengangkat biografi seseorang, misalkan bagaimana tokoh-tokoh pahlawan kita yang diangkat dalam film dokumenter, dia membuat biografi mereka. Lalu juga ada kemudian dokumenter itu ada yang dinamakan dengan dokudrama, yang dimana proses pembuatan film dokumenter itu biasanya melibatkan reka ulang berdasarkan fakta historis yang kemudian dibalut dengan unsur sinematografinya. Nah, pada proses pembangunan cerita dalam sebuah film, baik itu film fiksi, film dokumenter, itu selalu ada riset. Dan riset itu kalau di tim produksi ya dia akan melakukan riset bagaimana riset itu akan muncul dalam sebuah naskah film yang menjadi acuan dalam proses produksinya. Jadi misalkan saya di tahun lalu gitu membuat film dengan teman-teman adalah terkait dengan kita membuat dokumenter bagaimana kejadian bom Bali di masa lalu gitu. Itu adalah untuk media edukasi pada pencegahan gerakan ekstremisme misalkan. Maka yang kami lakukan adalah melakukan penelitian, bahkan kemudian harus mencari narasumber penyintas bom Bali yang saat itu kehilangan keluarganya, lalu kemudian harus datang ke lokasinya, melakukan observasi, mengumpulkan data, arsip dan lain-lain, yang kemudian dari hasil-hasil riset itu kami baru kemudian bisa menurunkannya dalam bentuk naskah. Nah, naskah inilah yang kemudian menjadi acuan dalam proses produksi bagi tim produksi, di mana pengambilan gambar dia akan memakai sudut pandang yang seperti apa, produksi audio dan musiknya, audio scoring dan musiknya ini harus nuansanya harus disesuaikan dengan kondisi saat itu, karena misalkan pada proses produksi musik kita mengangkat cerita waktu misalkan pada alur ceritanya ada cerita soal sedih kayak gitu. Sementara musik ini kan juga berpengaruh untuk membangun suasananya. Jadi tidak bisa juga misalkan sembarangan musik yang dipakai. Nah,
hari ini itu kita banyak sekali ya menemukan teman-teman kalau saya sebut teman-teman yang sebenarnya sangat kreatif dalam memproduksi film-film pendek, tapi kemudian seringkali tidak melakukan proses riset ini, sehingga ketika proses produksi film-film itu mereka ya hanya merespon pada apa ya seketika saat itu gitu loh, serta merta hanya membuat film kemudian memasukkan audio tanpa kemudian pertimbangan macam-macam. Nah, proses riset itu sangat berpengaruh pada unsur cerita ataupun juga alur yang dibuat dalam film itu. Karena dari riset itulah kemudian baru diturunkan menjadi sebuah naskah, dan naskah itu kemudian baru akan diturunkan menjadi acuan teknis produksinya. Bahkan dalam film fiksi pun, meskipun film fiksi itu adalah lebih banyak menekankan pada proses pembangunan cerita melalui imajinasi, kemudian melalui daya pikir kreatifnya si penulis ceritanya atau penulis naskahnya, tapi dia juga akan biasanya di proses produksi itu melakukan riset pasar justru. Kira-kira film ini nanti ketika sudah ditayangkan di bioskop ataupun di media-media lain, riset pasar itu akan menentukan bahwa film ini akan disukai nggak oleh konsumen. Film ini akan memiliki ranking yang tinggi nggak misalkan. Itu seperti itu. Jadi memang riset itu sesuai dengan jenis film yang akan diproduksi, itu akan sangat menentukan dan tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ada pertanyaan dari Sakia Puji Lestari, Mas Yudi. Izin bertanya, untuk menjadi seorang pencipta produksi film harus mempunyai skill seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sakia Puji. Mungkin bisa dispesifikkan ya, seorang pencipta produksi film ini pertanyaannya agak tumpang tindih ini. Tadi saya menyampaikan bagaimana film itu dipengaruhi atau dalam proses produksi film itu ada banyak orang yang terlibat. Orang-orang seperti saya lebih banyak ada pada manajemen. Bagaimana kami mencari investor, mencari misalkan lembaga donor atau apa untuk membiayai sebuah film. Kemudian setelah itu kemudian ada proses riset, ada dananya. Lalu kemudian ada juga di tim-tim teknis produksi, ada kameramen, ada editor, ada sutradara dan lain. Nah, seorang pencipta produksi film ini kan kemudian menjadi beragam ya di lingkup kapasitas orangnya. Ketika orang itu mengambil lingkup kapasitasnya adalah dia akan menjadi seorang kameramen. Ya maka yang perlu skill dia dalami ya adalah bagaimana proses pengambilan gambar gitu loh. Dan proses pengambilan gambar seperti yang tadi saya sampaikan misalkan tidak bisa terpisah dari orang-orang di tim artistik, di tim lighting, yang mereka juga punya kapasitas masing-masing seperti itu. Nah, skill produksi seperti apa yang diinginkan adalah ya tergantung kita mau masuk di industri perfilman itu mau masuk di bagian yang mana. Kalau saya misalkan ketika ditanya soal bagaimana membuat film, bahkan untuk mengoperasikan kamera pun saya nggak bisa gitu. Saya nggak bisa untuk membuat gambar bagus dalam kamera. Tapi kemudian saya dipercaya oleh teman-teman sebagai direktur operasional, sebagai orang yang terlibat di manajemen, karena teman-teman memahami bahwa proses produksi film itu sangat dipengaruhi satu oleh modal tentu. Yang kedua adalah soal bagaimana manajemen produksi. Lalu yang kedua adalah yang berikutnya adalah bagaimana mengatur kerja-kerja orang-orang itu menjadi satu rangkaian timeline produksi yang ini memungkinkan bagaimana proses riset di awal diterjemahkan dalam sebuah hasil riset ini diterjemahkan dalam sebuah naskah ini menjadi acuan teknis dalam proses produksi. Jadi skill yang seperti apa yang dibutuhkan ya tergantung kita akan masuk di sisi yang mana. Bahkan di proses produksi ada praproduksi, ada produksi, ada pasca produksinya. Di sisi industri perfilmannya ada rantai produksi, ada rantai distribusi, ada rantai eksibisi. Jadi tergantung kita mau masuk ke sisi yang mana, baru kemudian berpikir skill apa yang kita butuhkan. Itu mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Yudi.
ada sesi game untuk sebelum lanjut ke sesi kedua ya Mas Yudi ya. Jadi ada selingan dulu. Oke. Untuk peserta, perhatikan clue-nya ya. Clue-nya 26. Jika Bali sama dengan 2, Magelang sama dengan 13, maka Jakarta Ulangi Mas ya. Oh ya, saya ulangi. Jika Bali sama dengan 2, Magelang sama dengan 13, maka Jakarta Oke, jawabannya sudah ada yang benar nih. Mbak Dwi Rahma Rahayu Siwi, benar nih nomor 10. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Perhatikan clue-nya. Clue-nya 26. Jika Gorontalo sama dengan 7, Parepare sama dengan 16, maka Tangerang sama dengan oh, ya. Ya, sudah ada yang menjawab benar. Ciwi Arvina, benar nih 20. Waduh, Tangerang sama dengan posisi saya sekarang. Waduh, hati-hati di jalan. Pintar. Oke, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang kedua. Untuk para peserta dipersilahkan untuk bertanya. Ada pertanyaan dari Muhammad Aufa. Ini buat Mas Yudi. Mohon izin bertanya, kira-kira bagaimana cara agar film-film di Indonesia, selain sinetron tadi, yang Anda singgung tadi dapat makin terekspos kepada masyarakat Indonesia secara luas? Apakah hal tersebut dapat dilakukan? Ya, terima kasih Mas Muhammad. Ya, jadi kenapa kemudian saya tadi menyinggung soal dominasi pasar saat ini di Indonesia itu adalah masih didominasi oleh pasar film sinetron. Jadi gini, film itu kan di awal saya sampaikan, film adalah sebuah karya cipta seni, di mana karya cipta seni adalah sebuah ekspresi kebudayaan, gitu loh. Ini adalah produk budaya, film adalah produk budaya. Jadi bagaimana film-film yang sekarang ada di Indonesia, yaitu adalah bagaimana itu mencirikan budaya yang saat ini ada di Indonesia. Nah, ketika kemudian film yang didominasi saat ini adalah film sinetron, artinya kemudian masyarakat kita hari ini ya secara budaya itu masih seperti itu gitu loh. Masih suka di lingkungan ngomong-ngomongin orang, masih suka cerita-cerita
apa yang nggak jelas asal usulnya kayak gitu. Itu adalah bagian, artinya kemudian secara budaya masyarakat kita itu masih seperti itu gitu loh. Kemudian bagaimana apa namanya, dapat nggak kemudian film-film yang artinya lebih lebih berkualitas ya itu bisa terekspos. Bisa di teman-teman pegiat film misalkan seperti teman-teman kami di Purbalingga di daerah Banyumas dan sekitarnya, mereka menghidupkan film lokal dengan Festival Film Purbalingga namanya. Teman-teman nanti bisa cari di apa namanya di internet itu bagaimana Festival Film Purbalingga itu, teman-teman di sana itu menghidupkan karya-karya lokal, bagaimana memuat konten-konten lokal soal tradisi, soal cerita lokal yang diproduksi oleh apa namanya filmmaker-filmmaker lokal juga, sineas-sineas lokal. Lalu kemudian mereka memilih ruang ekshibisi yang tidak terlibat dalam rantai bisnis industri film. Mereka punya festival film secara tahunan yang kemudian ditayangkan menggunakan dengan festival film itu adalah menggunakan layar tancap gitu loh. Jadi di masa lalu kan ketika kita mau nonton film seringkali dalam bentuk layar tancap di ruang-ruang publik seperti lapangan dan lain-lain. Nah, sampai hari ini teman-teman Festival Film Purbalingga itu masih menghidupkan cara-cara seperti itu. Bagaimana menayangkan film ke masyarakat di pedesaan itu menggunakan layar tancap. Karena apa? Ketika film-film lokal itu masuk pada rantai distribusi dan rantai eksibisi yang tadi saya sampaikan, seringkali mereka di nomor sekian kan gitu loh. Meskipun film itu adalah film yang berkualitas, punya tujuan mengedukasi, tapi pasar kita hari ini masih masih memperlihatkan pasar sinetron gitu loh. Maka kemudian film-film itu menjadi tidak punya tempat, tidak punya ruang. Nah, salah satu jalan bagaimana kemudian mempopulerkan film lokal yang berkualitas, film Indonesia yang berkualitas adalah dengan jalan-jalan eksibisi yang dia tidak terlibat atau tidak masuk dalam arus pasar film yang saat ini masih didominasi dengan pasar-pasar sinetron. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Untuk rekan-rekan, masih dibuka 1 kali pertanyaan lagi. Dipersilahkan untuk bertanya ya. Tenang aja, habis ini game lucu-lucuan lagi. Cuk, ini serem ya Mas. Pertanyaan untuk Mas Yudi lagi ini Mas, pertanyaan terakhir dari Mbak Ferliana Meka. Izin bertanya, apakah ada kesulitan selama pembuatan film? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ferdiana Meka. Kesulitan itu pasti ya, pasti ada. Tapi kemudian setiap kesulitan itu bisa ditangani atau bisa dijawab dengan kapasitas. Dan kesulitan dalam proses pembuatan film itu tidak hanya pada proses produksi. Pada proses praproduksi misalkan, tadi saya sempat menyampaikan soal riset dan penelitian. Saat ini misalkan kami kayak gitu di tim kami sedang mengerjakan sebuah film dokumenter yang tujuannya adalah untuk edukasi terkait dengan kebencanaan yang ini harus melakukan penelitian atau riset kejadian di masa lalu soal gempa di 2006 Jateng dan Jogja Jateng kayak gitu. Nah, untuk mencari sebuah data, melakukan wawancara, observasi terkait dengan peristiwa yang terjadi di 15 tahun yang lalu, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri kayak gitu loh. Bagaimana data-data sebagian sudah ada yang hilang, proses wawancara, kemudian ingatan memori orang, baik memori individu maupun memori kolektifnya ini sudah banyak yang hilang juga, ingatannya sudah tidak lagi utuh. Itu menjadi sebuah tantangan dalam proses riset, padahal riset itu sangat menentukan pada nanti proses pembuatan naskah film misalkan. Nah, pada proses produksi
kesulitan-kesulitan yang terjadi seringkali misalkan dalam proses produksi adalah proses teknis. Maka kemudian ada beberapa hal juga kesulitannya adalah pada proses teknis. Untuk membuat satu film misalkan atau kemudian nggak usah satu film lah, untuk membuat satu iklan misalkan, nah, kita sebut saja iklan yang pendek ya, misalkan untuk durasi di 3 menit atau 5 menit kayak gitu, ini saja seringkali ketika ketemu dengan kesulitan atau kendala yang ada di lapangan, yang seharusnya kita sudah planning untuk jadwal produksi itu hanya 1 hari 2 hari, di lapangan secara teknis ini bisa terjadi bahkan lama gitu loh. Jadi ketika teman-teman misalkan melihat sebuah film baik itu di bioskop maupun sekarang bisa diakses secara online dari Netflix atau dari apapun, ketika melihat satu adegan yang dia misalkan hanya 15 detik atau 30 detik, bisa saja pada proses produksinya ini dilakukan secara berjam-jam kayak gitu loh. Bagaimana mengatur latarnya, bagaimana mengatur lighting, bagaimana proses talent dia merekakan adegan. Nah, proses-proses seperti ini yang tidak dilihat oleh penonton. Proses ini adalah proses-proses di balik layar yang kesulitannya itu banyak. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan tadi bahwa kesulitan maupun kendala seperti itu bisa ditangani tergantung pada kapasitas dari tim produksi yang dimiliki. Karena itu keahlian-keahlian expertise terhadap bidang yang akan didalami, misalkan kayak teman-teman mahasiswa misalkan ada yang tertarik pada dunia perfilman, maka kemudian sebetulnya bisa mulai memposisikan diri di lingkup ataupun di ruang mana akan ikut terlibat dalam proses kreatif produksi film misalkan. Apakah di kameramen, apakah kemudian ada di pasca produksi ada sound engineering dan editor kayak gitu. Nah, kendala itu pasti ada, tapi itu bisa dihadapi atau bisa ditangani tergantung dari kapasitas tim yang dimiliki. Itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Yudi Setiadi sudah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Diharapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut bermanfaat untuk para peserta. Oh, masih ada satu lagi nih Pak. Dari Bapak dosen nih. Bapak Yusuf Wahyu. Silahkan Pak Yusuf. Boleh, silahkan Pak Yusuf. Lagi ngetik nih kayaknya Pak. Berapa biaya produksi untuk pembuatan film pendek yang berkualitas? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaannya. Berbicara biaya pembuatan film ini tergantung pada satu, misalkan jenis film yang akan kita produksi. Produksi film dokumenter biayanya biasanya cenderung lebih murah daripada produksi film fiksi. Karena pada proses produksi film dokumenter, biaya yang paling besar dikeluarkan itu biasanya adalah pada proses riset, di mana ada proses wawancara, penggalian data, observasi, pencarian arsip, dan lain-lain. Biaya itu yang akan paling banyak dikeluarkan adalah pada proses riset dan penulisan naskah ya. Lalu pada proses produksinya film dokumenter itu secara kru misalkan, biasanya kalau kami untuk produksi film dokumenter misalkan kami hanya menurunkan satu DOP, satu ASCAM, kemudian satu sound engineer kayak gitu, di 3-4 orang untuk ngatur lighting misalkan atau 5 itu sudah cukup itu. Artinya secara biaya produksi untuk film dokumenter jauh lebih murah dalam sisi produksinya. Tapi pada film dokumenter proses praproduksinya, risetnya itu jauh lebih lama, melibatkan banyak orang peneliti, yang ini kemudian juga menjadi biaya berlebih. Sementara pada proses produksi film fiksi biasanya dalam pembuatan alur cerita ataupun penyusunan naskah filmnya ini biasanya tidak dikerjakan oleh banyak orang, karena seringkali mengangkat cerita itu berdasarkan pengalaman atau bisa dari cerita itu dari buku, dari apa yang bisa menjadi rujukan dalam pembuatan alur ceritanya. Tapi dalam produksi film fiksi
justru proses produksinya yang akan memakan biaya yang sangat besar gitu. Produksi film fiksi itu akan melibatkan banyak orang di aktor atau aktrisnya, lalu kemudian nanti pada proses mereka adegannya ya ataupun kemudian pembuatan masing-masing adegan itu biasanya untuk tempat saja menggunakan banyak tempat ini sudah berbiaya produksi tinggi juga, harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, harus memboyong kru. Saya tadi cerita bahwa untuk produksi satu film fiksi saja minimal 15 orang kru yang harus saya turunkan kayak gitu. Nah, itu kan kemudian secara SDM saya harus membiayai jauh lebih besar. Lalu kemudian secara transportasi, belum lagi nanti soal biaya akomodasi dan konsumsi dan lain-lain itu jauh lebih besar. Jadi sebetulnya biaya produksi untuk pembuatan film itu adalah tergantung dari film mana yang akan kita pilih, apakah dokumenter atau fiksi, dan itu akan sangat dipengaruhi. Tapi misalkan sebagai sebuah contoh, misalkan pertanyaan adalah bagaimana pembuatan film pendek yang berkualitas itu butuh biaya berapa? Saya mencontohkan begini. Kami misalkan untuk membuat film berdurasi 30 menit saja, itu adalah film dokumenter, itu kami membutuhkan biaya itu lebih dari 200 juta kayak gitu untuk film yang berkualitas kayak gitu. Akan berbeda lagi ketika misalkan pembuatan film fiksi. Film fiksi misalkan bisa jauh lebih besar kayak gitu karena proses kreatif yang dilakukan ataupun proses produksi itu melibatkan lebih banyak orang, lebih banyak biaya yang dikeluarkan. Tapi sebetulnya bagaimana pembuatan film, biaya pembuatan film itu sebetulnya juga bisa dibuat semurah mungkin. Misalkan bagaimana teman-teman pegiat atau sinias-sinias lokal di daerah kayak gitu, yang mereka tidak terlibat dalam industri perfilman misalkan, bisa membuat film dokumenter hanya 10 atau 15 menit itu dengan biaya yang tidak lebih dari 10 juta gitu. Dulu misalkan ketika saya terlibat dalam proses pembuatan film dokumenter yang tujuannya waktu itu adalah untuk melakukan campaign isu lingkungan, waktu itu adalah di daerah Banyumas terkait dengan pengeboran Gunung Slamet untuk panas bumi, untuk pembangkit listrik panas bumi. Waktu itu misalkan kami melakukan proses produksi film dokumenter dengan teman-teman lokal di sana, yang waktu itu secara biaya produksi itu sebenarnya nggak terlalu besar gitu loh. Kami bahkan bisa bermain dengan angka 10 juta, itu sudah menjadi sebuah film yang berkualitas. Gitu. Jadi kualitas film itu tidak hanya dilihat dari kualitas sinematografinya, tapi bagaimana kualitas film itu juga soal bagaimana pesan yang disampaikan atau pesan yang diangkat dari film yang kita produksi. Jadi kualitas film itu tidak bisa kemudian distandarkan dari proses produksi dan juga dari unsur sinematik atau sinematografinya, tapi bagaimana pesan yang akan diangkat itu adalah yang menentukan kualitas film. Mungkin seperti itu, Pak Yusuf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudhistiadi atas jawabannya, sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita ya. Terima kasih banyak. Siapa, Pak? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Ya, baik Mas Yudi, terima kasih. Sesi selanjutnya adalah tebak gambar. Game tebak judul film. Silahkan. Oke. Sudah menemukan yang benar nih, Mas Aufa.
Tara, Mak Jreng. Avatar. Avatar ya ini Mbak Mega, bukan Rafathar. Ini bukan The Legend of Aang, Mas Yusuf. Yuk, selanjutnya, Mas. Coba, ini apa? Ding 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 ding. Terot, waktu habis. Selamat kepada Mbak Alia Sabila karena menjawab jawaban yang benar Harry Potter. Ini saya lihat dari tadi Mas Yusuf ini Harry Potter. Hadi bapaknya siapa Mas? Mas aku sih, loh, di kan di film. Tara, bener jawabannya. Yuk. Clue-nya badannya berotot, punya tato, memakai daun. Siapakah ini? Oke, kita kunci jawabannya ya. Bismillah. Yuk, 1, 2, 3. Tara, tukang pukul. Moana. Loh, ini ada yang jawab The Rock. Mas Yusuf ini dari tadi awik wok banget nih saya lihat-lihat ya. Ragil Widi ini juga awik wok banget nih, Muara. Gak apa-apa. Selamat kepada Mbak Eriesta Ingga. Sudah menjawab. Next. Clue-nya. Memakai keris, tapi agak besar. Background-nya senja. Mana senja? Silong. Keris Setiawan. Oke, jawabannya Raya. Siapa sih yang jawab? Oke, lanjut. Oke. Toretto. Oke, podcast Didi Corbuzier. Siap. Jawaban tertepat adalah Mbak Abigail Natania menjawab Upin Ipin. The Rock. Oke. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman sudah antusias mengikuti games kali ini. Akhirnya kita sampai di penghujung acara dengan lancar dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat serta diberi kemudahan dalam menerapkannya. Kesimpulan dari webinar film dari kacamata industri kreatif adalah film adalah media komunikasi visual yang dapat mempengaruhi emosi. Selain itu, film juga dapat memberikan efek yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat.
Dan produksi film ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak tahapan-tahapan yang panjang dan membutuhkan effort yang lebih demi menjaga kualitas dari film tersebut. Terima kasih kepada Mas Yudi Setiadi selaku narasumber. Ya, terima kasih. Terima kasih juga kepada rekan-rekan peserta webinar yang sudah mengikuti sampai akhir. Dimohon untuk para rekan-rekan untuk menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi. Sudah. Baik, terima kasih kepada semuanya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih karena rekan-rekan sudah mengikuti webinar dengan sangat tertib. Terima kasih juga kepada Mas Yudi. Sekali lagi terima kasih Mas Yudi. Mohon maaf apabila saya banyak salah serta kekurangan. Untuk absensi bisa cek lewat chat box di Zoom ini ya. Di grup info webinar juga sudah di-share. Terima kasih. Saya selaku moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.